Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah atas limpahan nikmat, taufik dan hidayahnya. Pada kesempatan malam yang mulia ini, kita kembali bisa berhadir di masjid yang sama-sama kita cintai ini dalam rangka beribadah kepada Allah, berthalabul ilmi. Semoga kita yang hadir pada malam hari ini di majelis ilmu kelak nanti akan sama-sama dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surganya. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta segenap keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh umat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu jamaah salat nanti yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang mulia ini insya Allah tema kajian kita yaitu kisah Ashabul Ukhdud, atau Ashabul Ukhdud itu adalah orang-orang yang menggali galian yang memanjang pada tanah seperti parit. Sesungguhnya di dalam Al-Quran, sepertiga dari isi kandungan Al-Quran itu adalah kisah, di mana fungsi daripada kisah itu sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi qasasihim ibratan li ulil albab. Sesungguhnya kata Allah, di dalam kisah-kisah mereka itu adalah pelajaran yang bisa diambil oleh orang-orang yang berakal. Sehingga kemudian maksud daripada kita mengambil kisah daripada Ashabul Ukhdud ini adalah untuk kembali mengingat bagaimana peristiwa yang dialami oleh orang-orang yang beriman, di mana mereka mendapat siksaan yang begitu pedih yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Dan ini juga terjadi bagaimana peristiwa yang dialami
oleh orang-orang saleh yang terdahulu yang dikisahkan oleh Allah di dalam Al-Quran, baik itu di zaman sebelum Rasulullah SAW, seperti halnya bagaimana salah seorang perempuan dari 4 perempuan yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang Asiyah binti Muzahib, istri Fir'aun, yang ketika itu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kemudian Asiyah binti Muzahib karena keimanannya dia mendapatkan siksaan yang begitu kejam dari suaminya sendiri, yaitu Fir'aun, dengan cara disiksa, dipasung, dijemur di terik matahari, kemudian diinjak kepalanya, kemudian dilempar dengan batu, sehingga akhirnya kemudian di akhir hayatnya Asiyah binti Muzahib berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Quran, Rabbi bani indaka baitan bil jannah wa najjini min fir'aun wa qawmihi wa najjini minal qawmis zalimin. Ya Allah, bangunkanlah bagiku sebuah istana di dalam surga. Tolonglah aku dari Fir'aun dan kaumnya, dan tolonglah aku dari orang-orang yang zalim. Sehingga kemudian Asiyah binti Muzahib dengan penderitaan di dunia, dia mendapatkan nikmat yang luar biasa di dalam surga. Kemudian juga ketika kita kembali melihat bagaimana perjuangan keimanan seorang Masyidah, seorang pembantunya Fir'aun, yang menjadi tukang sisirnya Fir'aun, yang ketika itu dengan tidak sengaja secara mutlak dia mengatakan Allah ketika sisirnya terjatuh, ketika dia menyisir anak putri daripada Fir'aun. Sehingga kemudian kalimat yang tidak pernah didengar sebelumnya ini menjadikan putri Fir'aun itu penasaran, apa sesungguhnya kalimat yang dikatakan tadi. Kemudian dijawab oleh Masyidah bahwasanya Allah adalah Rabbnya Fir'aun, adalah Rabb dan Rabbnya Fir'aun. Sehingga kemudian anak putri daripada Fir'aun ini tidak terima dan dia lapor kepada ayahnya, sehingga kemudian Masyidah disiksa oleh Fir'aun dengan begitu kejam. Bahkan bukan hanya Masyidah yang disiksa, keempat anaknya dan suaminya juga ikut disiksa oleh Fir'aun dengan cara direbus, ya, dijarang. Dan orang yang terakhir dimasukkan ke dalam kawah itu adalah
anak bayinya yang ketika itu masih dalam gendongannya. Tapi dengan keimanan yang kuat, dengan keyakinan bahwasanya Allah adalah zat satu-satunya yang berhak untuk disembah, bahwa segala penderitaan di dunia itu hanyalah sementara, bahwa nikmat yang hakiki, kebahagiaan yang hakiki adalah kebahagiaan akhirat. Sehingga keyakinan inilah yang menimbulkan keteguhan di hatinya, keteguhan keimanannya, sehingga tanpa ragu ya, dia serahkan juga anaknya, dan dia melihat dengan mata kepalanya sendiri ketika itu anaknya meninggal. Begitu pula Sumayyah juga bernasib seperti halnya keluarganya. Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita juga melihat bagaimana seorang budak Umayyah bin Khalaf, seorang budak yang berkulit hitam dari Habasyah, dari Ethiopia, Bilal bin Rabah, untuk mempertahankan keimanannya, dia disiksa oleh tuannya dengan cara dijemur di tengah terik matahari, kemudian dadanya ditindih dengan batu yang besar di tengah terik matahari tanpa diberi minum. Tapi tentu dengan keimanan, dia tetap menyebut nama Allah dengan sebutan Ahad, 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 tanpa ada rasa ragu. Dia tetap kokoh pada keimanannya walaupun dia disiksa begitu kejam oleh majikannya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada juga kisah salah seorang sahabiah, Sumayyah bin Khayyat, wanita pertama yang menjadi syahid dalam Islam. Ketika itu Abu Jahal memakaikan baju besi, karena Abu Jahal mengetahui bahwa Sumayyah bin Khayyat telah beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Sumayyah bin Khayyat disiksa oleh Abu Jahal, dijemur di terik panas matahari. Akhirnya Sumayyah bin Khayyat ditombak di daerah kemaluannya hingga ia meninggal dunia. Tetapi dalam riwayat dijelaskan bahwa sebelum Sumayyah bin Khayyat meninggal, sebelum Sumayyah bin Khayyat ditombak di kemaluannya, Allah Subhanahu wa taala lebih dulu memanggilnya. Ia meninggal dunia, baru kemudian Abu Jahal menombak kemaluannya. Inilah jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa kisah-kisah yang tentu kisah ini adalah sebagai ibrah bagi orang-orang yang berakal, termasuk Ashabul Ukhdud adalah sebuah kisah yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, di dalam surah Al-Buruj ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Surah Al-Buruj adalah surah yang ke-85 di dalam Al-Quran, atau surah yang ke-8 di juz yang ke-30. Termasuk surat-surat pendek. Biasanya surah-surah pendek ini golongan Makkiyah, atau surah yang
diturunkan sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di dalam surat Al-Buruj pada ayat yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala memulai dengan was-samaa'i dzatil buruj. Allah Subhanahu Wa Taala memulai ayat ini dengan al-qasam, dengan sumpah, dengan memakai huruf waw atau wawul qasam. Sebagaimana kita ketahui bahwa fungsi daripada sumpah itu adalah litakidil amr. Fungsi daripada sumpah itu adalah untuk memperkuat suatu perkara. Jadi kalau ada orang bersumpah, itu artinya apa? Artinya bahwa perkara ini adalah perkara yang benar, yang dibuktikan, yang diungkapkan dengan sebuah sumpah. Pada 3 ayat yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah. Pertama, Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah atas nama was-samaa'i dzatil buruj. Demi langit, kata Allah, dengan gugusan-gugusan bintang, yang memiliki gugusan-gugusan bintang. Ya. Nah, dan perlu ditekankan bahwa di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala seringkali bersumpah atas nama makhluk, karena Allah yang menciptakan, karena Allah adalah Al-Khaliq, Allah yang menciptakan. Maka ketika makhluk bersumpah atas nama makhluk, maka ini adalah suatu perbuatan kekufuran. Ketika makhluk bersumpah atas nama makhluk, maka ini adalah suatu perbuatan kesyirikan. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dia bersabda, "Man halafa li ghairillah faqad kafara wa asyraka." Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang bersumpah selain Allah, ya, artinya bersumpah selain Allah berarti bersumpah atas nama makhluk, maka sungguh ini adalah sebuah perbuatan kesyirikan dan kekufuran. Maka kita manusia ini baik jangan bersumpah atas nama makhluk. Ya, kadang kita bersumpah atas nama Allah, wallah, demi Allah. Tetapi ada embel-embelnya. Setelah bersumpah atas nama Allah, kita bersumpah atas nama Rasulullah. Demi Allah, demi Rasulullah. Nah, Rasulullah ini yang tidak boleh kita ucapkan. Kalau kita bersumpah atas nama Allah, wallah. Dan ini pun, sumpah ini pun adalah untuk sesuatu yang benar-benar perlu untuk diungkapkan. Kalau ada perlu, kalau tapi penting, tidak usah bersumpah atas nama Allah. Nah, jadi bersumpah atas nama Rasulullah itu yang harus kita jangan sampai kita ungkapkan dalam lisan kita, dalam lidah kita, dalam perkataan kita. Karena ini adalah salah satu bentuk kesyirikan, kekufuran. Dan ini yang mengatakan Nabi sendiri, man khalafa li ghairillah faqad kafara wa asyraka. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala kembali bersumpah. Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas nama Al-Yaumul Mau'ud. Apa itu Yaumul Mau'ud? Hari yang dijanjikan.
Hari yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah yaumul qiyamah. Hari yang dijanjikan oleh Allah itu adalah yaumul akhir, hari kiamat. Dan ini pasti terjadi. Wa anna as-sa'ata la raiba fiha, bahwasanya sesungguhnya hari kiamat itu tidak diragukan. Atiyatun la raiba fiha, pasti datang dan tidak ada keraguan padanya. Pada ayat yang ketiga, Allah tabaraka wa ta'ala kemudian bersumpah atas nama wa syahidin wa mashhud, demi yang menyaksikan dan yang disaksikan. Para ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan syahid dan masyhud. Pertama, syahid yang dimaksud di dalam ayat ini adalah manusia, dan masyhud itu adalah apa yang bisa dilihat oleh manusia. Jadi syahid itu adalah manusia, masyhud apa yang bisa dilihat oleh manusia. Itu tafsir yang pertama. Kemudian tafsir yang kedua, makna daripada syahid dan masyhud itu adalah, syahid itu adalah Allah, masyhud adalah yang selain dari Allah. Ya. Syahid Allah, masyhud adalah yang selain dari Allah. Itu penafsiran yang kedua. Kemudian penafsiran yang ketiga, syahid itu adalah malaikat. Ya, malaikat, dan yang menjadi masyhud, yang dimaksud dengan masyhud itu adalah manusia dan amalnya. Ya, hal ini sekaligus mengingatkan kita bahwa manusia akan ada pengawasan dan pengadilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Dan tidak ada perkataan yang selalu senantiasa diawasi oleh raqib dan atid. Jadi semua amalan-amalan kita, semua pekerjaan kita itu diawasi oleh malaikat, ya, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mencatat dan mengawasi segala amal ibadah kita. Semua amalan-amalan kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam konteks surat Al-Buruj, ya, syahid itu merujuk pada orang-orang yang menyaksikan penyiksaan terhadap orang-orang yang beriman, dan bahkan mereka menikmati penderitaan yang mereka rasakan. Itu dalam konteks surat Al-Buruj ini. Sedangkan masyhud itu merujuk pada peristiwa pembakaran orang-orang mukmin yang dilakukan oleh ashabul ukhdud, para penyiksa. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dari tiga sumpah Allah Subhanahu wa ta'ala di tiga ayat yang pertama ini, bahwa yang ingin dijelaskan, bahwa yang ingin ditekankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ayat yang keempat, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan qutila ashabul ukhdud, celakalah, binasalah bagi orang-orang yang melakukan penyiksaan
terhadap orang-orang yang beriman. Celakalah bagi orang-orang yang menggali lubang berupa parit yang memanjang, yang kemudian orang-orang yang beriman dimasukkan ke dalam parit itu dan mereka dibakar hidup-hidup di dalam parit dan atau lubang tersebut. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ashabul ukhdud adalah orang-orang yang membuat parit. Di mana dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis dari Suhaib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, dahulu ada seorang raja dari golongan umat sebelum kalian. Jadi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada seorang raja Najasyi yang mempunyai seorang tukang sihir. Ketika tukang sihir tersebut dalam usia yang sudah tua, ia mengatakan kepada raja bahwa ia sudah tua dan meminta agar dicarikan seorang pemuda yang mewarisi ilmu sihirnya. Maka ada seorang pemuda yang diutus padanya. Setelah dicari, didapatkan seorang pemuda. Lalu kemudian pemuda tadi dibawa ke istana, dihadapkan kepada raja. Lalu tukang sihir tersebut mengajarkan ilmu sihirnya kepada pemuda tadi. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, di tengah perjalanan untuk belajar ilmu sihir tadi, pemuda tadi bertemu dengan seorang rahib. Dia bertemu dengan seorang pendeta, kemudian ia pun duduk bersama dengan pendeta tadi, menyimak nasihatnya. Setelah berbincang-bincang antara pemuda dengan rahib tadi, pemuda tadi begitu takjub terhadap apa yang disampaikan oleh rahib. Maka kemudian ketika ia telah mendatangi tukang sihir untuk belajar, ia singgah kemudian di rumah rahib. Jadi sebelum pergi dari rumah pemuda tadi menuju ke istana untuk belajar kepada tukang sihir, pemuda tadi singgah dulu di rumah rahib. Ketika ia terlambat mendatangi tukang sihir, kemudian dia dimarahi oleh raja dan disiksa. Kemudian pemuda tadi menceritakan apa yang terjadi dengan dirinya, bahwa karena sebab dia singgah di tempat rahib dan dia terlambat datang ke istana untuk belajar ilmu sihir, kemudian dia disiksa oleh raja. Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia mengadu apa yang terjadi terhadap dirinya kepada rahib. Lalu rahib berkata, jika engkau khawatir pada tukang sihir, maka katakan bahwa keluargaku menahanku. Jika engkau khawatir pada keluargamu, maka katakan bahwa tukang sihir telah menahanku. Maka suatu ketika tibalah ia di suatu tempat,
Dan di sana ada seekor binatang besar yang menghalangi jalan orang-orang banyak. Jadi pada suatu ketika, di suatu tempat, ketika sang pemuda tadi berjalan, ada seekor binatang besar yang menghalangi jalan sehingga orang-orang tidak bisa lewat. Pemuda tadi berkata, pada hari ini saya akan mengetahui apakah penyihir itu yang lebih baik ataukah rahib yang lebih baik. Kemudian pemuda tadi mengambil sebuah batu yang besar seraya berkata, ya Allah, apabila pelajaran dari rahib lebih engkau cinta daripada tukang sihir, maka bunuhlah binatang ini sehingga orang-orang dapat melintas. Lalu pemuda tadi kemudian melempar sesuatu ke arah binatang tadi dan binatang itu pun terbunuh. Lalu orang-orang kemudian dapat melintas di jalan tersebut. Kemudian pemuda tadi mendatangi rahib dan mengabarkan hal tersebut. Apa yang terjadi dengannya? Ya, ketika dia melemparkan batu, kemudian binatang besar tadi terbunuh. Rahib kemudian mengatakan, wahai anakku, saat ini engkau lebih mulia dariku. Kamu sudah pada suatu tingkat yang saya lihat, sesungguhnya engkau akan mendapat cobaan. Maka jika benar, janganlah menyebut malu. Anak itu pun kemudian, pemuda tersebut kemudian bisa menyembuhkan orang buta dan yang berpenyakit kulit. Jadi segala sesuatu itu bisa dia atasi, termasuk menyembuhkan orang yang buta, menyembuhkan orang yang berpenyakit kulit, termasuk ketika itu menyembuhkan salah satu orang kepercayaan raja yang ia sembuhkan dari butanya. Berita ini jamaah sekalian yang dimulakan Allah sampai ke telinga sahabat dekat raja. Kemudian karena raja memiliki seorang sahabat yang buta, ia mendatangi pemuda tersebut dan membawa banyak hadiah. Ia kemudian berkata, ini semua jadi milikmu asalkan engkau bisa menyembuhkan. Pemuda itu berkata, aku tidak dapat menyembuhkan seorang pun. Yang mampu menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jika engkau beriman kepada Allah, aku akan berdoa kepadanya agar engkau bisa sembuh. Ia pun beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lantas Allah menyembuhkannya. Ya, jadi sahabat raja yang buta tadi beriman kepada Allah, karena keimanannya lalu Allah sembuhkan dia dari butanya. Kemudian sahabat raja yang buta tadi mendatangi raja dan ia duduk bersama dengan raja. Raja bertanya kepadanya, siapa yang menyembuhkan penglihatanmu? Kemudian ia menjawab, Tuhan. Dia menjawab, Rabbi, Tuhanku. Raja kemudian terkejut, apa engkau punya Tuhan selain aku? Ia menjawab, Tuhanku dan Tuhanmu itu adalah Allah. Mendengar jawaban ini, raja pun kemudian menindaknya dan ia terus menyiksa sampai sahabat daripada raja tadi meninggal dunia. Lalu raja kemudian berkata kepada pemuda, ini hadisnya panjang sekali. Raja itu kemudian berkata pada pemuda tadi, wahai pemuda, telah sampai kepadaku berita mengenai sihirmu yang bisa menyembuhkan orang buta, yang bisa menyembuhkan orang yang berpenyakit kulit.
serta engkau dapat melakukan ini dan itu. Pemuda tadi menjawab, sesungguhnya aku tidak dapat menyembuhkan siapapun, karena sesungguhnya yang menyembuhkan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian raja kemudian menghukum dan terus menyiksanya sampai ditunjukkan pada rahib. Raja berkata kepada rahib, kembalilah pada agamamu. Rahib itu enggan, lantas didatangkan gergaji dan diletakkan di tengah kepalanya. Jadi rahib tadi dipanggil ke istana, ya. Kemudian dia disuruh oleh raja untuk kembali ke agamanya, dan rahib tadi enggan, sehingga kemudian didatangkanlah gergaji dan diletakkan di tengah kepala rahib tadi, lalu dibelahlah kepalanya dan terjatuhlah belahan kepala tersebut. Setelah itu sahabat dekatnya raja didatangkan. Ia diperintahkan hal yang sama dengan rahib. Jadi sahabat yang sembuh dari buta tadi juga ikut didatangkan bersama dengan rahib, ditanya dengan pertanyaan yang sama, diminta dengan permintaan yang sama, kembalilah kamu kepada agamamu. Ia enggan, lantas kemudian terjadilah hal yang sama seperti yang terjadi dengan rahib tadi. Raja kemudian berkata kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada akhirnya giliran pemuda tadi yang didatangkan. Ia diperintahkan hal yang sama, ia pun enggan. Kemudian pemuda tadi diserahkan kepada pasukan raja, lalu kemudian dia dibawa ke atas gunung. Ketika sampai di atas gunung, jika kalian telah sampai di puncak gunung, tanyakan pada dirinya apakah dia ingin kembali pada agamanya. Bebaskan ia kalau ia menyanggupi, mengiyai. Jika tidak, lemparkan ia dari atas gunung tersebut. Lantas ketika ditanya oleh pasukan raja, pemuda tadi lalu kemudian menjawab, aku tetap pada keyakinanku, aku tetap pada keimanan dan keyakinanku kepada Allah. Ketika itu ia berdoa kepada Allah, ya Allah, lindungilah aku dari tindakan mereka dengan kehendak-Mu. Kemudian gunung tersebut berguncang dan semua pasukan raja terjatuh dari gunung tersebut. Nah, sehingga kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pada akhirnya ya, berbagai percobaan pembunuhan sudah dilakukan oleh raja kepada pemuda tadi, sampai akhirnya pemuda tadi kemudian menawarkan kepada raja bahwa segala usaha sudah dilakukan oleh engkau, wahai raja, untuk membunuhku, karena aku punya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu menjaga diriku, yang selalu menyelamatkan aku. Kalau engkau ingin membunuhku, engkau perlu untuk memenuhi syarat. Apa kata raja syaratnya? Pemuda itu pun menjawab, kumpulkan rakyatmu di suatu tempat. Jadi kumpulkan seluruh rakyatmu di suatu tempat agar mereka menyaksikan apa yang engkau lakukan terhadapku. Lalu kemudian atas permintaan pemuda tadi, raja mengumpulkan seluruh rakyatnya. Setelah seluruh rakyatnya berkumpul, kemudian pemuda tadi menyuruh kepada raja, ambillah sebuah anak panah, dan sebelum engkau memanahku, sebut nama Allah, kata pemuda tadi,
Tuhan dari anak ini, Tuhan daripada aku, lalu panahlah aku, maka pasti engkau dapat membunuhku. Jadi ketika rakyat semuanya berkumpul, disaksikan oleh seluruh rakyat, kemudian anak tersebut, pemuda tersebut disalib, lalu raja tersebut mengambil anak panah, kemudian atas permintaan pemuda tadi, ketika dia memanah sebut nama Allah, lalu dia mengucapkan demi Allah Tuhan anak ini, lalu dilepaskanlah anak panah tersebut mengenai pelipisnya. Hingga kemudian pemuda tadi meninggal dunia, dan rakyat yang berkumpul berkata, kami beriman kepada Rabb anak ini. Jadi atas kejadian ini jamaah sekalian, atas peristiwa ini, maka seluruh rakyat itu mereka berbondong-bondong beriman kepada Allah, beriman kepada Rabb pemuda tadi. Maka atas dasar keimanan mereka inilah yang menjadikan raja itu murka. Mereka beriman dan mereka tegar dalam keimanannya, teguh dalam keimanannya. Raja kemudian memerintahkan pasukannya untuk menggali parit lubang yang panjang. Kemudian rakyat yang beriman tadi, dalam riwayat dijelaskan sebanyak 20.000 orang, yang ketika itu mereka semuanya dilemparkan ke dalam lubang itu, mereka semuanya dilemparkan ke dalam lubang itu, dan mereka kemudian dibakar hidup-hidup di dalam lubang tersebut. Sehingga 20.000 orang yang beriman, mereka syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kezaliman seorang raja dan pasukannya dan pengikutnya. Makanya dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud. Ya, an-nari dzatil waqud, yang menjadi bahan bakarnya itu adalah api. Yang menjadi bahan bakarnya itu adalah api yang berasal dari kayu-kayu bakar yang mereka bakar. Idhum 'alaiha qu'ud, dan ketika melihat mereka dibakar, mereka ashabul ukhdud ini hanya berdiri di atas menyaksikan penderitaan yang dialami oleh orang-orang yang beriman. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud, dan mereka hanya menyaksikan terhadap apa yang dilakukan oleh orang-orang, apa yang terjadi terhadap orang-orang yang beriman. Jadi mereka hanya asik menyaksikan di atas, menyaksikan apa yang terjadi, penderitaan yang dialami oleh orang-orang mukmin. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang Maha Rahman Rahim. Di ayat yang selanjutnya Allah menegaskan, wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Andaikan mereka itu bertaubat kepada Allah atas penyiksaan yang mereka lakukan terhadap orang-orang yang beriman, maka pintu taubat itu masih dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapapun kejamnya apa yang dilakukan mereka terhadap orang-orang yang beriman, penganiayaan yang mereka lakukan. Andaikan mereka masih berusaha untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita orang-orang yang beriman, ya, pintu taubat itu terbuka untuk kita. Betapapun besarnya kesalahan yang kita lakukan kepada Allah, betapapun dosa kemaksiatan yang kita lakukan kepada Allah, la tayasu mir rahmatillah, jangan berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pintu taubat selalu terbuka, dibuka lebar-lebar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi hamba-hambanya yang senantiasa berusaha untuk
menyesali perbuatan yang ia lakukan, dosa yang ia lakukan, dan ingin berusaha untuk memperbaiki dirinya dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita senantiasa selalu dalam bimbingan dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kisah-kisah di dalam Al-Quran ya, menjadi bahan renungan bagi kita, pelajaran bagi kita, bagi orang-orang yang ingin mengambil pelajaran daripadanya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.